Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hidayah, NIM T 2017-8094 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang business plan atau perencanaan bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dua sub pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian dari business plan dan yang kedua format dari business plan. Yang pertama kita awali dari pengertian dari business plan. Perencanaan adalah salah satu bagian dari fungsi manajemen yang harus disusun oleh organisasi guna untuk menentukan arah pencapaian tujuan. Perencanaan usaha mengatur tentang proses kegiatan usaha, produksi, pemasaran, penjualan, perluasan usaha, keuangan usaha, pembelian, tenaga kerja, dan penyediaan atau pengadaan peralatan. Dapat disimpulkan ya, jadi perencanaan bisnis merupakan sebuah dokumen penting yang berisi deskripsi tentang perusahaan yang menunjukkan posisi sekarang, visi masa depan, dan rencana yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut. Sebelum membuat perencanaan bisnis, perusahaan perlu melakukan studi kelayakan bisnis. Apabila bisnis telah dinilai sudah layak, maka sebuah perusahaan bisa masuk dalam tahap berikutnya, yaitu perencanaan bisnis. Perbedaan antara studi kelayakan bisnis dengan perencanaan bisnis dapat dilihat pada tabel di samping. Nah, dapat dilihat ya, di sana ada tabel di sebelah kanan. Itu sudah dijelaskan ya faktor pembeda dari studi kelayakan bisnis dan rencana bisnis. Yang pertama, jenis data yang digunakan. Jadi, jenis data yang digunakan untuk studi kelayakan bisnis yaitu menggunakan data estimasi, dan untuk rencana bisnis menggunakan data empiris perusahaan. Lalu yang selanjutnya, sumber daya yang digunakan. Untuk sumber daya yang digunakan pada studi kelayakan bisnis yaitu data eksternal. Dan untuk rencana bisnis, data yang digunakan yaitu data internal. Lalu untuk penyusunnya, untuk studi kelayakan bisnis, pihak eksternal dengan tujuan agar lebih independen. Nah, untuk yang rencana bisnis, pihak internal yang lebih mengetahui kondisi dari perusahaan. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu dari studi kelayakan bisnis untuk menilai kelayakan sebuah ide bisnis, dan rencana bisnis untuk membuat rencana bisnis yang akan datang. Nah, yang selanjutnya untuk waktunya, untuk studi kelayakan bisnis makan waktu yang relatif lama karena harus menggali data dari berbagai sumber, dan untuk rencana bisnis memerlukan waktu yang relatif pendek karena data yang hanya bersumber dari internal perusahaan. Nah, lalu faktor pembeda yang terakhir yaitu dari faktor biaya. Untuk studi kelayakan bisnis memerlukan biaya yang lebih dibandingkan biaya rencana bisnis, dan untuk rencana bisnis biayanya tidak terlalu besar. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan bisnis lebih banyak menggunakan data empiris perusahaan karena rencana bisnis itu hampir pasti akan dijalankan. Nah, kapasitas produksi saat ini, jumlah karyawan yang dimiliki, dan sebagainya. Informasinya berdasarkan data empiris perusahaan yang diperoleh dari data internal dari perusahaan tersebut. Nah, lalu pihak yang membuat rencana bisnis adalah internal perusahaan karena bisnis yang direncanakan mencakup kompetensi inti perusahaan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Yang kedua yaitu kita akan bahas tentang format dari business plan. Nah, format dari business plan ini ada 7 ya. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Bagian awal dan sangat penting dalam proposal perencanaan bisnis adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif ini bercerita tentang bisnis apa yang akan dibuat, visi dan misi, tujuan bisnis, inovasi dari bisnis, serta kapan bisnis itu akan diluncurkan. Sederhananya, bagian ini adalah bagian kesimpulan dari sebuah rencana bisnis atau business plan.
Ringkasan eksekutif sangat penting dalam penyusunan perencanaan bisnis, karena inilah halaman yang pertama kali dibaca. Dengan demikian, penyusunan rencana eksekutif harus dibuat semenarik mungkin. Nah, yang selanjutnya, yang kedua yaitu deskripsi perusahaan. Nah, deskripsi perusahaan ini berisi tentang informasi dasar mengenai struktur kepemilikan dan perkembangan perusahaan sampai saat ini dan sebagainya. Secara lebih rincinya, deskripsi perusahaan ini mencakup yang pertama, nama dan lokasi perusahaan, yang kedua, pemilik perusahaan, yang ketiga, status hukum perusahaan, yang keempat, tahap perkembangan perusahaan saat ini dan prestasi yang telah dicapai saat ini, yang kelima, produk atau jasa yang ditawarkan, yang keenam, kesehatan industri dan trennya, dan yang terakhir, keuangan perusahaan saat ini. Yang ketiga yaitu target pasar. Nah, pada tahap target pasar ini, menentukan target pasar menjadi bagian pokok dalam strategi pemasaran bisnis. Ada beberapa perusahaan yang ingin menjangkau konsumen dari semua kalangan, tetapi ada pula beberapa perusahaan yang sengaja memisahkan konsumen sesuai dengan target pasar produknya. Target pasar yang jelas akan mempermudah perusahaan untuk menentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang keempat yaitu kompetisi. Nah, pada kompetisi ini, memulai usaha baru memang bukanlah perkara yang mudah. Berbagai tantangan dan persaingan pasar turut mewarnai perkembangan sebuah usaha. Saat akan menjalankan bisnis, adanya persaingan pasar memang bukanlah hal yang baru. Baik usaha yang memang memiliki peluang pasar cukup bagus, ataupun peluang usaha yang pasarnya tidak terlalu bagus. Nah, bagus tidaknya peluang usaha saat ini tentunya dapat diukur dengan tingginya permintaan pasar. Oleh karena itu, maraknya pertumbuhan usaha saat ini ternyata berhasil menciptakan persaingan pasar yang semakin kuat. Keadaan ini tentunya memaksa para pengusaha untuk menggunakan berbagai cara dalam strategi mereka. Banyak cara yang dilakukan agar usahanya tidak kalah saing dengan peluang usaha lainnya, sehingga masih dapat bertahan bahkan berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin ramai. Yang kelima yaitu rencana pemasaran dan penjualan. Rencana pemasaran dan penjualan menggambarkan strategi untuk menjaga konsumen dan penjualan. Hal ini menjadi penting bagi pelaku bisnis, investor, maupun pemberian pinjaman. Pemasaran merupakan aktivitas yang membuat konsumen menyadari adanya produk atau jasa dan keuntungan yang ditawarkan. Aktivitas pemasaran mencakup mengiklankan, bisa melalui cetak, radio, TV, atau internet, yang kemudian menghasilkan materi pendukung seperti brosur dan lembar informasi produk, mempersiapkan website perusahaan, melakukan hubungan publik, menghadiri pemetaan perdagangan, dan menawarkan sampel gratis. Penjualan merupakan aktivitas yang berinteraksi langsung dengan konsumen, guna untuk memperoleh pesanan atau penjualan barang. Aktivitas penjualan mencakup penjualan ke rumah konsumen atau tempat bisnis, telemarketing, e-commerce, penjual online, atau penjualan barang di toko, pameran, atau kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu rencana operasi. Rencana operasi dalam rencana bisnis mendeskripsikan bagaimana secara teknis operasi perusahaan dijalankan. Rencana operasi dalam rencana bisnis tidak terlalu rinci seperti pada kelayakan bisnis. Rencana operasi memuat beberapa hal. Yang pertama, komponen utama dalam operasi yang memuat A. Desain produk dan usaha dan jasa, B. Manajemen kualitas, C. Perencanaan proses dan kapasitas, D. Penentuan lokasi fasilitas, E. Layout fasilitas, dan yang terakhir manajemen rantai pasokan. Dan yang kedua, elemen operasi yang memberikan keunggulan kompetitif. Di antaranya, perencanaan operasi disusun dengan mempertimbangkan efisiensi serta minimalisasi biaya serta produktivitas serta memaksimalkan keuntungan. Lalu, rencana operasi juga mempertimbangkan perbedaan kompetitif dan perusahaan lain. Yang terakhir, rencana operasi mengupayakan agar usaha menciptakan keunggulan kompetitif.
Dan yang terakhir, format dari business plan yaitu rencana manajemen. Aspek manajemen merupakan aspek yang biasanya pertama kali dibaca. Investor akan memberikan pinjaman yang ingin memastikan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh pimpinan yang kompeten. Jika sedang mengembangkan rencana untuk mencari dana, fokus pada latar belakang tim manajemen. Buatlah rangkuman tentang kualifikasi mereka yang relevan secara ringkas dan objektif. Dan juga sebaliknya, jika sedang membuat rencana untuk keperluan internal, konsentrasilah pada struktur kepegawaian. Jadi, itu tadi ya pengertian dan format dari business plan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.